warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktarina dengan NIM 2302101047 dari Program Studi Administrasi Publik. Dengan NIM 23021068. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti dengan NIM 23021067. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulzana, NIM 23021056. Perkenalkan, nama saya Aspila Fitri dengan NIM 23021064. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang isu-isu atau kasus terkini terkait pelanggaran konstitusi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga merupakan peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara yang menjadikan pegangan dalam menyelenggarakan negara yang memuat aturan pokok atau fundamental. Salah satu tujuan konstitusi adalah konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawas terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Pelanggaran konstitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi di negara ini. Konstitusi merupakan peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara yang menjadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara yang memuat aturan pokok atau fundamental. Adapun contoh konstitusi yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah cuplikan pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program yang lapan dari Kementerian Sosial. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, kayalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Nah teman-teman, tentu tidak asing dengan yang namanya korupsi, bukan? Indonesia sangat maraknya kasus korupsi, baik itu dari pejabat ataupun bahkan yang tidak terlintas dari kepala kita sendiri, yaitu melakukan korupsi itu sendiri ketua dari pemberantasan korupsi KPK. Maka dari itu kami mengangkat kasus korupsi ini sebagai pembahasan yang bakal kami bahas. Korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelola pemerintah yang baik dan merugikan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tepatnya setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memeriksa hampir 100 orang saksi. Polisi beralasan mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka kasus tersebut. Penetapan tersangka Firly Bahuri ini tentu mengejutkan masyarakat Indonesia.
Bagaimana tidak, ini adalah kali pertamanya pucuk pimpinan tertinggi lembaga anti rasuah terlilit kasus korupsi yang seharusnya ia berantas. Ya, jika melihat ke belakang, pembentukan KPK ini tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Nah, teman-teman, dari kasus yang ada di video tadi, dapat kita lihat secara jelas bahwa ini suatu fakta yang sangat mengejutkan seisi Indonesia. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri yang seharusnya pemburu koruptor malah menjadi pelaku koruptor. Kasus dugaan korupsi yang terlibat Ketua KPK, Firly Bahuri, menjadi perhatian besar karena menyangkut integritas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dapat kita lihat di video tadi, kasus ini akan diingat sebagai sebuah skandal yang memalukan bagi Indonesia di tataran global. Karena seorang pemimpin lembaga anti korupsi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi justru terlibat dalam praktik rasuah. Firly Bahuri dijerat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Hukuman maksimal yang dapat dikenakan adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda minimal 200 juta hingga maksimal 1 miliar. Semoga proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Pendapat umum mungkin berkisar pada perlunya penyelidikan dan transparan dan akuntabel terhadap dugaan tersebut. Semua pihak yang terlibat termasuk Ketua KPK harus diperiksa secara adil dan transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, termasuk mereka yang berada di posisi kekuasaan. Nah, teman-teman, dari kasus ini pesan yang dapat kita ambil adalah pentingnya pengawasan ketat dan mekanisme check dan balance yang efektif dalam lembaga penegak hukum. Hanya dengan demikian, lembaga seperti KPK dapat berfungsi dengan integritas dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Baik, itu saja kasus yang dapat kami angkat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air Jaya Sakti.